pendapat buruh tentang Omnibus Law? Omnibus Law untuk kaum buruh ini sangat merugikan. Buat saya terutama saya berada di kaum buruh. Ini Omnibus Law saya sangat tidak setuju apabila disahkan oleh pemerintah. Maka dari itu saya mohon terhadap pemerintah RUU Omnibus Law ini jangan sampai disahkan, karena kaum buruh ini sampai saat ini belum merasakan kesejahteraan, apalagi dalam ekonomi Indonesia yang saat ini yang lagi minus. Dalam keadaan COVID-19 ini harusnya pemerintah jangan memikirkan Omnibus Law. Harusnya pemerintah gimana caranya menanggulangi COVID-19 ya, dan Omnibus Law itu ditangguhkan jangan sampai dibahas lagi, dan bila perlu dicabut. RUU Omnibus Law itu bukan suatu kesejahteraan buat kaum buruh ataupun masyarakat. Saya mohon terhadap pemerintah dengan hormat, Omnibus Law itu jangan disahkan. Ya, nama saya Rizal Gawir, saya dari GSBI Kota Bekasi, ya, yang saya sebagai koordinator lapangan ya, Bang Korlap, terkait dengan Omnibus Law ini ya, ini sangat meresahkan. Menurut pemerintahan Jokowi itu menguntungkan, tapi menurut buruh itu benar-benar dikebiri. Buruh itu dikebiri, yang khususnya adalah pasal yang urutan yang nomor, kalau nggak salah itu nomor 5, itu yang jelas notabene itu adalah tentang UMK. UMK itu nanti tidak diberadakan. Jadi nanti akan dilakukan upah secara UMP, sedangkan UMP kita kan ketahuan hanya minim ya. Buat makan kita sehari-hari aja nggak cukup gitu loh. Mau sampai kapan kayak gini? Maka saya meminta kepada seluruh buruh yang mengatakan dirinya melakukan itu buruh, ayo kita bangun, kita bangkit lah, tolak Omnibus Law ini. Nama saya Jemira, saya dari SBGTS GSBI PT Victory Cinglo Indonesia. Saya dari Departemen Diklat dan Propaganda. Menurut buruh tentang Omnibus Law itu gimana sih? Tentu menurut buruh, Omnibus Law ini adalah rancangan undang-undang dari sekumpulan undang-undang yang akan diringkas. Tentu Omnibus Law ini sangat merugikan bagi buruh dan juga rakyat Indonesia, terutama tentang buruh ya, karena banyak undang-undang yang akan dirubah oleh Omnibus Law ini. Maka dari itu GSB itu menolak secara keseluruhan, baik itu dari perburuan, dari undang-undang ataupun dari agraria dan lain-lainnya. Intinya GSBI menolak Omnibus Law secara keseluruhan. Menurut buruh tentang Omnibus Law itu? Menurut buruh sih lebih nggak pro ke buruh kalau itu disahin. Menyusahin ke kita lah buruh. Lebih baik sih jangan disahin. Gitu. Banyak dampak negatifnya buat Iya banyak. buruh. Dari secara dibikin kayak kontrak gitu kan. Jadi kita nggak ini. Oh, intinya dari Omnibus Law itu berarti merugikan. Iya merugikan pihak buruh. Assalamualaikum. Yang menurut kita mas. Saya dari DPC. Kami dari SBGTS GSBI PT Sulindapin Tangerang menolak keseluruhan Omnibus Law yang akan diterapkan oleh pemerintah Jokowi MA, karena program tersebut akan menyusahkan rakyat. Untuk saat ini saja sudah banyak program-program yang sudah dijalankan itu sangat menyusahkan rakyat. Seperti BPJS Kesehatan itu terlalu berbelit-belit dan terlalu menguras cross check uang buruh untuk mendapatkan kesehatannya. Pada dasarnya kesehatan itu harus diutamakan oleh negara yang sudah berkembang seperti Indonesia ini. Tapi pada dasarnya rakyat Indonesia itu suruh membayar sendiri dari hasil keringatnya sendiri. Dan Omnibus Law
yang akan diterapkan itu akan menyesarakan seluruh elemen-elemen baik itu buruh, petani, kaum perempuan, itu semuanya akan tertindas dengan adanya Omnibus Law yang akan disahkan oleh DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DPC SNN News akan melaporkan langsung dari Senayan, tepatnya gedung DPR Jakarta. Di sini ada banyak aksi para buruh menolak Omnibus Law. Ya, mari kita lihat beberapa spanduk yang dipasang buruh. Omnibus Law ini sangat berdampak dalam kehidupan buruh. Makanya hari ini aksi-aksi ini akan menolak keras adanya undang-undang Omnibus Law. Terima kasih, saya Niar melaporkan langsung dari Senayan, gedung DPR RI. Bisnis industri kesehatan yang ada di Indonesia ataupun di dunia, kawan-kawan. Tidak ada secuil pun niat baik dari rezim Jokowi untuk mengatasi masalahnya rakyat, kawan-kawan sekalian. Justru rakyat dihadapkan dengan kenaikan iuran BPJS, justru rakyat dihadapkan dengan PHK, dirumahkan, biaya kuliah mahasiswa tetap harus dibayarkan di tengah situasi COVID ini, kawan. Kita hari ini di depan dihadapkan dengan kawat berduri, dengan keamanan polisi yang sangat besar sekali. Kita di sini dikepung, kawan-kawan sekalian. Dari barat, kanan, dan kiri, atas saja yang tidak. Itu menunjukkan pemerintahan Jokowi adalah anti kritik. Betul. Yang terbelakang, sistem pendidikan yang tidak ilmiah, sistem pendidikan yang tidak demokratis, sistem pendidikan yang anti terhadap masyarakat. Terbukti di masa pandemi COVID-19, kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang ada di Indonesia tidak dapat menjamin pendidikan untuk seluruh mahasiswa dan pelajar yang ada di Indonesia. Pemimpin negara kita yang katanya pro rakyat hari ini, teman-teman, tapi itu terjadi kepada kami. Tadi sudah disebutkan, sudah digambarkan oleh kawan Sari, oleh kawan-kawan yang lainnya. Kenapa saya bilang tetap Omnibus Law akan lebih menyengsarakan kita semua, teman-teman. Keinginan kita, satu tekad kita, yaitu tolak Omnibus Law secara keseluruhan, termasuk klaster cipta kerja. Teman-teman, dan tidak mendapatkan sedikit pun kebijakan yang baik, teman-teman.